Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siang hari ini kita buka bersama-sama Alkitab kita dari Yohanes 11. Yohanes 11. Firman Tuhan siang hari ini dengan tema bangkit dari keterpurukan, yang akan kita baca bersama-sama dari Yohanes 11. Yohanes 11 kita akan membacanya ayat pertama. Yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti saudaraku, Bapak Ibu Saudara bisa menyelesaikan di rumah secara keseluruhannya supaya menyingkat waktu. Saya tunggu sampai semua menemukan sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Yohanes 11 kita akan baca ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Di sini berikutnya dikatakan Lazarus dibangkitkan. Betul? Ayat yang pertama, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bangkit dari keterpurukan. Katakan sama-sama 2, 3. Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya. Yang barusan kita baca Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Saudara supaya bisa mengerti secara gamblang nanti selesaikan di rumah, ya. Di sini dikatakan ada seorang yang sedang sakit. Yang sakit itu siapa, saudara? Yaitu Lazarus, yang mempunyai kedua saudara yang bernama Marta dan Maria, yaitu seorang yang pernah meminyaki kaki Yesus dengan minyak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bangkit dari keterpurukan. Ada banyak hal yang bisa saudara dan saya lakukan dengan kedua tangan kita. Ada banyak hal yang bisa saudara dan saya lakukan selama masih diberi kesempatan, selama masih tubuh ini sehat. Saudara dan saya bisa banyak melakukan hal buat Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Maria. Maria mengorbankan yaitu minyak. Minyak apa? Minyak mur yang begitu mahal. Ya. Minyak mur itu mahal, tidak tahu mungkin ya, Maria ini nyelengi sedikit demi sedikit, tetapi begitu minyak ini sudah terbeli, minyak yang harganya sangat-sangat mahal ini tidak dipakai untuk dirinya sendiri, ya, tetapi hasil celengannya itu dipergunakan yaitu untuk meminyaki kaki Yesus. Tidak berhenti sampai di situ. Maria memakai rambutnya untuk menyeka. Menyeka itu bahasa Semarangnya itu apa, saudara? Menyeka. Kalau bahasa nyekok. Jadi dengan rambutnya itu diusap-usap gitu loh, dilap-lap, dan memakai rambutnya. Kaki Tuhan Yesus
diusap-usap, diminyaki dengan minyak yang bernama apa tadi, minyak mur yang mahal harganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal kejadian ya yang seringkali nggak enak, yang seringkali nggak pas untuk hati kita, untuk keinginan kita, tetapi seringkali Tuhan izinkan. Kenapa? Kenapa? Banyak orang ketika jatuh terus menghilang atau terpuruk. Tapi siang hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya saudara dan saya ini bangkit dari yang namanya keterpurukan. Tuhan izinkan hal yang tidak enak, Tuhan izinkan hal-hal yang di luar kemampuan saudara dan saya itu terjadi untuk menguji kesetiaan saudara dan saya, menguji sampai di mana kemurnian iman saudara dan saya. Kalau semuanya diizinkan nyaman-nyaman saja, ya saudara, ya itu namanya bukan ujian. Semua orang, banyak orang bisa mengalami, tetapi justru hal-hal yang tidak enak di luar batas kemampuan saudara dan saya itu Tuhan izinkan. Justru disitulah saudara dan saya dibawa Tuhan melangkah untuk memasuki yang namanya ujian. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, apa yang saudara dan saya lakukan supaya bisa bangkit dari yang namanya keterpurukan. Jangan sampai seperti orang dunia yang sudah jatuh ketimpa apa? Ketimpa tangga. Firman Tuhan siang hari ini buat saudara dan saya, Tuhan menjanjikan yaitu supaya saudara dan saya bangkit dari keterpurukan. Satu kunci saya bagikan, kuncinya yaitu kita baca ayat yang ke-32, masih di Yohanes 11 ayat yang ke-32. Ini kuncinya supaya saudara dan saya bangkit dari keterpurukan. Sudah ketemu ayat yang ke-32? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria, yang dilakukan Maria yaitu tersungkur, katakan tersungkur. Ketika mengalami peristiwa duka yang begitu dalam, Maria mengambil keputusan yaitu untuk tersungkur. Rakai ya, orang yang dikatakan percaya sudah pelayanan, ketika mengalami peristiwa yang tidak enak, peristiwa yang begitu memukul di luar kemampuan buku, bukannya tersungkur malah apa? Kecewa, menjauh dari Tuhan. Yang pertama, Maria bisa saja kecewa sama Tuhan. Bisa. Karena apa? Sudah sekian lama, tidak ditulis memang, sudah sekian lama mengiring Yesus. Bahkan hal yang terbaik sudah dia berikan kepada Yesus. Kenapa Tuhan izinkan hal peristiwa ini terjadi? Saudaranya sakit dan sampai mengalami yang namanya kematian. Maria bisa saja kecewa sama Tuhan. Dan yang kedua, Maria mengambil keputusan yang terbaik. Ternyata dia tidak kecewa. Maria tetap percaya kepada Tuhan. Bukti Maria tetap percaya kepada Tuhan, dia datang kepada Tuhan Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Meskipun mulutnya berkata, Tuhan, kalau sekiranya waktu itu engkau ada di sini, pasti saudaraku Lazarus tidak akan mengalami kematian. Tetapi Maria tetap mengambil keputusan yaitu, aku tetap percaya kepada Tuhan. Bukti Maria percaya kepada Tuhan, dia mengambil keputusan yang baik yaitu apa? Tersungkur di kaki Yesus. Jangan seperti orang dunia ya. Bahkan hanya anak-anak Tuhan dikatakan, Tuhan kan sering mengadakan mujizat buat aku, tetapi kali ini semakin aku tenanan kok semakin dibawa seperti ini. Ya. Tuhan, segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi untuk membawa, katakan membawa iman saudara dan saya semakin
berakar semakin kuat ya, semakin kokoh. Haleluya. Maria bisa saja berkata, dulu sering kali Tuhan kerjakan, Tuhan sering lakukan ya, pengiringanku akan Tuhan, mujizat yang satu, mujizat yang lain, aku sering melihat. Tetapi justru kenapa? Saat-saat keluargaku mengalami peristiwa ini, sakit, Tuhan kok biarkan saja, Tuhan kok tidak tolong. Jadi yang pertama, Maria bisa saja kecewa. Maria bisa saja kecewa, tetapi Maria memberi contoh kepada saudara dan saya, dia tidak kecewa, datang kepada Tuhan karena Maria tahu Yesus sumber mujizat, Yesus sumber pertolongan, sehingga dia tidak tenggelam ya, tidak terkubur dengan yang namanya keterpurukan duka berlama-lama. Dia segera bangkit, tersungkur di kaki Yesus. Amin. Amin. Hatiku percaya. Ini yang Maria lakukan. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Meskipun Tuhan saat ini Lazarus saudaraku sudah meninggal, sudah dikubur, namun aku tetap percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Meskipun seringkali ya, saat mengalami seperti itu, aku seringkali tidak merasakan hadirat Tuhan. Memang itu tempat ujian untuk saudara dan saya tetap percaya. Amin. Tetap percaya. Yang pertama, kenapa banyak orang percaya sudah sekian lama melayani Tuhan, tetapi ketika melewati peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya, dia kecewa, dia mundur, kecewa sama teman-teman seiman, kecewa sama Tuhan, terus mundur. Penyebab yang paling banyak, kenapa? Karena dia merasa sudah memberikan yang terbaik loh buat Tuhan, aku sudah melakukan banyak loh untuk Tuhan, kenapa Tuhan tidak menolongku? Kenapa hal yang buruk ini Tuhan izinkan terjadi? Tuhan bisa menolong, ya memang bisa, tetapi kenapa Tuhan tidak menolong? Kenapa dan kenapa? Akhirnya dia mundur. Hati-hati saudara, makanya seringkali saya katakan, ketika saudara dan saya memberikan sesuatu kepada Tuhan, jangan diingat-ingat, ya, jangan diingat-ingat, ya. Dan yang dahsyat lagi, kalau saudara sedang menabur, Tuhan Yesus berkata apa? Tangan kanan memberi, tangan kiri diumpetnya. Itu apa? Supaya saudara dan saya menimba.
Ya, tidak menuai pujian. Wow, Buyo luar biasa suka memberi. Wow, Bu Miki luar biasa suka memberi, enggak. Tetapi supaya saudara dan saya menuai apa? Menuai berkat dari Tuhan apa yang kau dan saya kabur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, orang yang menyimpan yang namanya kekecewaan dibiarkan berlarut-larut, itu sumber, katakan sumber penyakit. Sehingga sampai kepalaku cekot Bu, dadaku tuh tidak apa-apa, padahal aku sering lari pagi, jalan pagi, berjemur Bu, tetapi tiba-tiba sering kali tuh dadaku di sebelah sini tuh Bu, cekot, kenapa saya tidak tahu. Enggak cuma itu, dengkulku Bu senut-senut. Selidiki dia mau cerita, akhirnya banyak kekecewaan yang disimpan, itulah sumber penyakit. Karena menyimpan apa? Banyak kekecewaan. Orang Jawa berkata, bawang abang nyimpang, bawang putih dikereh, seluman selumut selamat. Artinya dari bahasa kerennya ya wis, pokoknya hati yang gembira itu adalah obat. Tetapi hati sini nyimpen kekecewaan itu sumber apa? Sakit, penyakit. Haleluya. Maka dari itu siang hari ini buang yang namanya kekecewaan. Amin. Miliki hati yang gembira, seperti pujian mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah berikan tulang, hati yang gembira Tuhan senang. Saudaraku tadi itu tiba-tiba saya itu diingatkan, kan baru tadi pagi saya itu baca WA, kalau yang ini terlambat, yang ini tidak bisa datang, ya. Tuhan, sementara kalau saya libur sekali saja banyak pertanyaan, tuh mana kirimannya ya. Maka tadi saya bilang sama Noe, biarpun kita cuma berdua tidak apa-apa, yang penting kita bisa menjadi berkat di luar sana untuk kirim rekaman ini, ya. Kembali lagi, orang berkata, tapi sekarang kan memang tidak boleh banyak-banyak, ya. Tidak boleh banyak-banyak, harus dibatasi semuanya itu seizin Tuhan. Semangat saja, ya. Biar tidak pinter mimpin ujian, ya wes, makanya ayo kamu yang mulai bersyukur. Jam berapa tante? Jam 10. Telat orang opo-opo kan garing, saudara, nyanyi dewe, ngiringi dewe, mending naik semak main ki orang ngerti kunci rasa, tapi bersyukur, ya. Tuhan itu dahsyat hari ini. Tuhan mengirimkan Noe untuk mengiringi kita. Amin. Kembali lagi, jangan menyimpan yang namanya kekecewaan. Dimanapun saudara beribadah, dimanapun saudara dan saya melayani, pasti akan terjadi yang namanya gesekan, ketidakcocokan itu. Dimana-mana pasti terjadi. Tidak ada sing pas cocok terus, tidak ada. Karena di situ Tuhan izinkan, Tuhan tempatkan untuk saudara dan saya belajar sekolah hati. Intinya miliki hati yang gembira. Amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, seperti obat hati yang senang. Tetapi semangat yang patah berikan tulang, hati yang gembira
tetapi saudara dan saya gembira. Bukan cuma gembira waktu menerima berkat Sang Penolong, tetapi tetap memiliki hati yang gembira, bersyukur meskipun sedang dibawa di dalam lembah pergumulan seperti yang dialami Maria. Dia sedang mengalami yang namanya duka yang begitu dalam karena ditinggal meninggal oleh saudaranya dikasih. Tapi Maria memberi contoh, jangan sampai saudara kalian tenggelam dari keterpurukan, tetapi justru hal yang mustahil sudah di luar kemampuan tubuh, situ saudara dan saya bangkit, tersungkurlah di kaki Yesus karena dia sumber serapan, sumber pertolongan, sumber semuanya yang saudara dan saya butuhkan. Haleluya. Haleluya. Jadi pilihan yang kedua, Maria tetap percaya. Maria tersungkur di kaki Yesus. Ini mudah apa enggak saudara? Enggak. Oh, sedang bergumul kok. Seringkali kan kita mendengar itu ya, ya Bu Ana, ya Bu, aku tak bereskan masalahku sih. Nanti nek sudah selesai baru aku kembali. Tetapi tidak demikian, justru ya dalam keadaan baik, dalam keadaan bergumul, diberkati atau belum diberkati, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia mengiringi Tuhan. Amin. Maria tersungkur di kaki Yesus, tersungkur mengambil bagian yang terbaik, yaitu apa? Tersungkur, tidak tenggelam dalam keterpurukan, tetapi bangkit menemui Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Amin. Marta menangis. Marta ya, kita baca dulu, kita baca kembali ayat yang ke-32 tadi, 2-3. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, ya, apa yang dilakukan Maria saudara? Maria tersungkur di kaki Yesus dan berkata apa Tuhan? Sekiranya Engkau Tuhan Yesus, Engkau ada di sini, pasti saudaraku Lazarus tidak akan mengalami yang namanya kematian. Tetapi tidak terus ngomel ngedumbel ya, tetapi Maria mengambil bagian yang terbaik, yaitu apa? Ya, percaya Yesus sumber mukjizat, Yesus sumber kebangkitan dari keterpurukan yang saat itu dialami. Amin. Maria tetap mengasihi Yesus, Maria tetap percaya kepada Yesus, ya, sehingga dia tersungkur di kaki Yesus. Amin. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, segala
dalam keadaan diberkati melimpah maupun saat dalam keadaan sedang menanti berkat itu dicurahkan, tetap mendekat tersyukur di kaki Yesus. Amin. Masih di Yohanes 11 kita akan membacanya ayat yang ketiga. Yohanes 11 yang ketemu tolong dibacakan ayat yang ketiga. Yohanes 11 ayat yang ketiga. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Betul yang barusan dibaca oleh Buyo. Kedua saudara Lazarus mengirim pesan kepada Yesus. Betul? Mengirim pesan, memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa saudaranya sedang dalam keadaan sakit. Dia mengirim pesan. Kalau sekarang gampang mengirim pesan saudara ya, tinggal pakai jari langsung. Kalau zaman itu enggak, harus pakai nyuruh siapa gitu ya, datang mendatangi Tuhan Yesus untuk memberitahukan bahwa waktu itu keadaan Lazarus sedang sakit. Nah, setelah pesan itu diterima oleh Yesus, Yesus mengetahuinya bahwa Lazarus dalam keadaan sakit. Apa yang dilakukan Yesus setelah menerima kabar dari pesan dari Maria dan Marta itu? Kita akan lihat apa respon Yesus. Ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata apa? Penyakit itu tidak akan membawa apa? Kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ketika Yesus menerima pesan yang dikirim oleh Marta dan saudaranya, Yesus berkata apa saudara? Penyakit itu tidak akan membawa apa? Kematian, berarti sembuh, betul? Tidak mati berarti akan mengalami mukjizat, mengalami pertolongan, ya. Yesus sendiri berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi justru melalui penyakit itu anak Allah, yaitu Yesus akan dimuliakan. Maria dan saudaranya tentu bersuka cita mendapat kabar yang demikian bahwa Lazarus saudaranya akan segera sembuh. Saudaranya akan segera mengalami mukjizat, tentu senang ya, senang. Mungkin setelah mendengar kabar dari Yesus, Maria dan saudaranya berkata, Mar, yuk kita berdoa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus sudah berkata loh, bahwa saudara kita Lazarus tidak akan mengalami yang namanya kematian, tetapi akan mengalami mukjizat. Ayo kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, mungkin waktu itu Maria dan saudaranya berdoa, terima kasih Tuhan buat mukjizat, kesembuhan terjadi buat saudaraku Lazarus. Terima kasih Tuhan, kuasa kesembuhan sedang dan sudah terjadi, dialami siapa? Saudaraku Lazarus. Dengan mantap mereka gembar-gembor berdoa, mengikrarkan janji Tuhan bahwa kesembuhan sedang terjadi, bahwa kesembuhan sudah terjadi, bahwa kesembuhan sudah dialami oleh Lazarus. Mereka bersyukur, berdoa, sepakat bersyukur. Setelah mereka berdoa, setelah mereka bersyukur, terima kasih Tuhan buat mukjizat kesembuhan, apa yang terjadi saudara? Malah mati. Malah apa? Malah mati. Loh, lah kok tambah mati? Setelah kita berdoa, mengucap syukur, lah kok tambah bablas? Piye saya gitu kan?
Engkau sendiri yang berkata loh Tuhan, katanya saudaraku tidak akan mengalami kematian. Nah setelah kita berdoa, setelah kita mengucap syukur, mengikrarkan janji, mujizat sudah terjadi. Saudaraku sudah disembuhkan. Lah kok tambah bablas iki piye karepe Tuhan? Saudaraku, seringkali pikiran Tuhan seperti bumi dan langit. Tuhan ngomong A, kita nangkape C. Ya. Jauh banget saudara. Jarene sembuh, setelah diikrarkan janji kesembuhan malah bablas, malah mati. Banyak orang ya tidak siap mengalami hal ini. Tetapi yang dimaksud Yesus ayat 13 kita akan baca. Yang dimaksud Yesus yang ini. Tetapi maksud Yesus ialah apa? Tertidur dalam arti apa? Arti apa? Mati. Sedangkan dikira mereka tidur dalam arti apa? Tidur biasa. Namanya orang sakit ya saudara. Orang sakit mesti tidak bisa tidur dengan pulas. Susah tidur, bahkan tidak bisa tidur. Kalau Yesus berkata bisa tidur, yaitu tidak akan mati, mengalami mujizat. Jadi saudara jauh enggak ya ketika saudara dan saya menerima Tuhan bilang oh aku nangkapi kok seperti ini. Makanya seringkali saya katakan di tempat ini saya gemborkan, seringkali enggak bosan-bosan minta kepada Tuhan, beri kepadaku Tuhan hikmat yang murni, beri kepadaku Tuhan hati yang paham. Sehingga ketika Tuhan berbicara dan itu belum terjadi, karena maksud Tuhan bukan seperti itu, saudara diberi hati yang paham. Kalau saudara dan saya memiliki hati yang paham, tidak mudah kecewa, tidak mudah mundur. Amin. Ya. Karena maksud Tuhan yaitu tidur dalam arti mati. Tetapi dikira mereka tidur dalam arti apa? Tidur biasa, pulas. Selama ini sakit, susah tidur. Tuhan Yesus berkata, bisa tidur, ya pasti akan mengalami mujizat. Haleluya. Banyak orang tidak siap. Sekali lagi banyak orang tidak siap mengalami kenyataan yang demikian. Ya. Terus di sini apa? Kira-kira marah. Di sini apa? Marah. Padahal yang salah siapa? Yang salah yaitu saudara dan saya salah paham, salah mengerti. Kita buka sebentar Ayub 36 ayat yang ke-13. Ayub 36 ayat yang ke-13. Banyak orang tidak siap menerima kenyataan ini saudara. Terus akibatnya apa? Kecewa, mundur. Enggak pelayanan aneh. Yang ketemu tolong dibacakan Ayub 36 ayat yang ke-13. Ayub itu bertetangga dengan Mazmur. Ayub 36 ayat 13. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Ayat yang ke-13 sudah ketemu saudara tuh? Masih keresek-keresek, saya tunggu. Ayub 36 ayat 13. Yang ketemu katakan amin. Amin. 2, 3. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan apa? Menyimpan apa? Kemarahan. Tetapi mereka tidak berteriak minta tolong. Tidak minta tolong kepada Tuhan karena yang disimpan yaitu hatinya panas, marah, jengkel. Kenapa Tuhan tidak tolong? Aku sudah buat ini, sudah buat itu. Yang disimpan yaitu apa? Kemarahan. Kalau mereka dibelenggu tidak minta tolong kepada Tuhan, hatinya dipenuhi dengan yang namanya kemarahan. Makanya saya katakan tidak siap ya mengalami hal yang seperti itu. Kok sejatinya kayak gini, Tuhan yang ngomongnya gini, kok jadinya kayak gini, tidak siap, tidak punya hati yang paham, sehingga menyimpan yang namanya
kemarahan. Dengan marah mereka berkata, ngapain aku ikut doa lagi? Ngapain aku disuruh membaca Alkitab lagi? Ngapain aku pelayanan lagi? Ngapain sak gereja-gerejonan? Nek sudah berkata rak gereja-gerejonan, saya jadi ingat ya, masih ingat sampai sekarang perkataan Ibu Hana Subaja berkata, ya memang aja gereja-gerejonan, kayak dolanan main gereja-gerejonan, harus gereja tenanan. Orang yang menyimpan yang namanya kemarahan itu bisa dipastikan boro-boro tersungkur, bisa berdoa saja berkata apa? Nah, mules, yuk Bu, yuk Pak, ikut PD kemenangan, ketengku mules, ngomong sendiriannya. Bahkan kemarin Kak itu sempat berkata, bukan baca, lihat ini loh, khotbah ini loh, mau muntah. Itu betapa pahitnya saudara. Kasihan ketika kita melihat mendengar seperti itu. Berarti saudara dan saya kasih beban, katakan beban untuk mendoakan orang itu. Jangan malah kurang ajarin dari jangan, tetapi kita berkebutuhan lembutkan ya, melalui doa kita ya, pasti orang itu akan mengalami mukjizat. Tidak kebetulan orang seperti itu dipertemukan dengan saudara dan saya, supaya saudara dan saya hatinya tergerak untuk mendoakan orang itu. Ya. Ingat saudara, waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Waktu Tuhan itu yang terbaik, meskipun Tuhan sudah berkata, lo tadi ini kok kayaknya kok suwe temen. Nah, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terindah. Amin. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau saudara dan saya mengenal, katakan mengenal Tuhan, maka saudara dan saya tahu, menyadari waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita nurut saudara dan saya. Sekarang ini loh Tuhan, waktu ini sing pas untuk menolong aku Tuhan. Saiki loh Tuhan, waktu ini sing paling pas untuk aku keluar dari pergumulan. Tuhan pasti menetapkan waktu yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Kita akan buka sebentar orang yang mengenal Tuhan itu seperti apa. Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal Tuhan itu seperti apa? Mazmur 9 ayat yang ke-11. Yang ketemu boleh dibaca Mazmur 9 ayat yang ke-11. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, seperti tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Amin. Orang yang mengenal namamu percaya, katakan percaya. Percaya kepada Tuhan meskipun peristiwa yang tidak enak Tuhan izinkan terjadi. Tetap percaya bahwa Tuhan pasti, katakan pasti. Pasti menolong. Pasti membawa saudara dan saya bangkit, katakan bangkit. Bangkit dari keterpurukan. Ayat yang kedua masih di Mazmur 9 ayat yang kedua. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan apa? Segenap hati. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Bersyukur tidak separuh hati. Bersyukur dengan segenap hati. Orang Jawa berkata abang-abangi lambe ya.
wis suwe ora datang PD kemenangan, tinggo abang-abang lambe, aku tak ngetok. Itu contoh tidak dengan sepenuh hati. Tetapi kalau saudara dan saya sekarang ada di tempat ini, karena saudara mengenal, katakan mengenal Tuhan, pasti menetapkan waktu yang terbaik untuk membawa saudara dan saya bangkit dari yang namanya keterpurukan. Amin. Bersyukur dengan segenap hati ojomo abang-abange lambe. Haleluya. Bangkit dari keterpurukan, saudara mau mengalami dengan cara apa? Tersubur di kaki Yesus. Kita buka sebentar 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Yang ketemu tolong dibacakan 2 Korintus 13 ayat yang ke-5. Ujilah diri sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin dengan dirimu bahwa Kristus itu ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan. Amin. Amin. Yang diselidiki siapa? Apakah istri, suami, anak-anak? Yang diselidiki siapa? Dirimu sendiri. Selidiki siapa? Dirimu sendiri. Untuk apakah saudara hidup? Ada pertanyaan. Saudara dan saya hidup untuk apa? Saudara dan saya hidup untuk apa? Katakan untuk berjuang. Untuk berjuang sampai didapati Tuhan, tetap setia sampai garis. Saudara dan saya harus berjuang. Ketika Tuhan menyelidiki hati saudara dan saya, tetap semangat, jangan ngeluh-ngeluh. Amin. Yang diselidiki siapa? Jangan terus menyelidiki suami, istri, anak-anak, tetapi diselidiki siapa? Dirimu sendiri. Saudara kakek ngomong, engkau tidak bertindak, anakmu melihat, pasanganmu melihat. Ya. Orang-orang di sekitar kita bertobat bukan karena kakek ngomong, tetapi oleh karena apa? Tindakan kita. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Hari demi hari kita koreksi, kita menyelidiki diri kita sendiri. Jangan sibuk golek iboro orang lain. Koreksi diri
kita selidiki. Haleluya. Kita buka sebentar waktunya, sedikit lagi Amsal 16 ayat yang ke-20. Kita buka sebentar Amsal 16 ayat yang ke-20. Yang ketemu tolong dibacakan Amsal 16 ayat yang ke-20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Orang yang paling berbahagia yaitu kesukaannya apa, saudara? Memperhatikan firman. Jadi kebahagiaan terletak di mana? Ketika saudara dan saya repotnya kayak apa, beri waktu, sediakan waktu untuk membaca, bukan sekedar membaca, memperhatikan firman. Jadikanlah firman menjadi pusat, katakan pusat perhatian, sehingga saudara dan saya kenyang, katakan kenyang dengan kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Amin. Aku bahagia karena Tuhan Yesus. Aku bahagia, amin. Aku bahagia karena Tuhan Yesus. Aku bahagia. Kebahagiaan tidak bisa saudara dan saya dapat di luar sana. Kebahagiaan bisa saudara dan saya dapat ketika saudara dan saya menjadikan firman pusat perhatian. Amin. Amin. Ini yang dimaksud Tuhan, bahagia. Bahagia seperti apa toh, Bu? Nah, kita akan lihat. Jangan salah tafsir. Yang dimaksud Tuhan bahagia itu seperti apa? Matius 5 ayat yang ke-11. Ini kebahagiaan yang Tuhan maksud. Ya, sehingga saudara dan saya tidak kecewa. Matius 5 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama 2, 3. Berikanlah kepada kami pada hari ini apa? Makanan kami. Betul? Salah, Matius 6. Bapak ikut-ikutan baca. Matius 5 ayat yang ke-11. 2, 3. Berbahagialah kamu jika apa? Jika karena Yesus kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Saudara dan saya ketika menjadikan firman itu pusat perhatian, ketika saudara dan saya dibawa Tuhan mengalami yang namanya apa tadi? Mengalami apa yang barusan kita baca tadi? Difitnah, katakan difitnah. Difitnah. Tetapi saudara dan saya tetap dari dalam hati ini mengalir, katakan mengalir. Mengalir kebahagiaan karena yang menjadi pusat perhatian bukan diri sendiri, bukan yang di sekeliling kita. Karena yang menjadi pusat perhatian saudara dan saya yaitu firman. Yang menjadi pusat perhatian apa? Firman sebagai ayat yang terakhir, ayat bonus ya. Coba dibacakan. Sebelumnya saya kasih satu lagi supaya lebih mantap saudara. Kenapa toh Tuhan itu izinkan hal yang sulit, hal yang rumit, hal yang tidak masuk akal, wis capek semua Tuhan mengalami hal seperti ini. Kenapa toh seringkali Tuhan izinkan hal itu terjadi? Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Buat dibuat lancar-lancar kabeh ini loh Tuhan. Kenapa harus rumit, harus sulit, harus berduka? Kenapa? Kenapa Tuhan izinkan hal itu terjadi? Sebelum selesai kita buka sebentar. Masih di Yohanes 15. Ini loh maksud Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan hal yang rumit, hal yang sulit, berduka, kekurangan itu Tuhan izinkan terjadi supaya saudara dan saya belajar. Katakan belajar. Belajar apa? Yuk buka sebentar Yohanes 11 ayat yang ke-15. Ini loh maksud Tuhan. Yohanes 11 ayat yang 15. 2, 3. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab
Dengan demikian lebih baik bagimu supaya saudara dan saya belajar, katakan belajar. Belajar untuk percaya, belajar untuk bersyukur. Kalau belum waktunya ditolong, biasa-biasa saja, saudara tidak akan mengalami wow, keadaan seperti mimpi, enggak. Tetapi ketika masih butuh, enggak mungkin. Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya saudara dan saya belajar, katakan belajar. Belajar tetap percaya kepada Tuhan. Jangan kecewa, tetap percaya kepada Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, ini benar-benar terakhir ya. Mazmur 113 ayat yang ke-7, ayat yang terakhir. Mazmur 113 ayat yang ke-7. Dengan cepat bacakan, waktu saya sudah habis. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam tebu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Amin. Ini janji Tuhan. Ketika saudara dan saya mengalami hal yang terburuk, Tuhan berkata, keterpurukan itu tidak akan mengubur, menenggelamkan saudara dan saya. Tetapi janjinya siang hari ini, lalu keterpurukan itu Tuhan membawa saudara dan saya bangkit, katakan bangkit. Bangkit dari keterpurukan ini janjinya. Mazmur 113 ini pegang tangan Tuhan akan menegakkan saudara dan saya yang hina ya. Tangan Tuhan akan mengangkat saudara dan saya dari lumpur, katakan lumpur ke miskin. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Meteraikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati kami.